Ya. Ya, jadi sebuah sinyal atau isyarat sinusoidal itu tadi dituliskan dalam bentuk fungsi seperti ini, PT sama dengan Pm sin omega T plus theta, atau bisa juga dalam fungsi cos begitu ya. Namun bisa juga dinyatakan dalam bentuk fasor. Ya, dalam bentuk fasor. Nah, apa bedanya fasor dengan fungsi ini, PT ini? Kita lihat, kalau P ini berarti dia fungsi dari T. Ya kan, dia akan bergantung pada T. Tetapi kalau fasor, ini adalah fungsi dari frekuensi. Ya, fasor ini merupakan suatu bilangan kompleks ya yang digunakan untuk atau yang merepresentasikan amplitudo dan sudut fase dari suatu fungsi sinusoidal. Jadi kalau saya punya tadi VT sama dengan A cos omega T plus theta, maka untuk atau jika dituliskan dalam variabel frekuensi, ini menjadi A sudut theta, di mana A adalah amplitudo dan theta ini adalah sudut fasenya. Nah, bagaimana kalau misalkan bukan cos, tapi fungsinya masih sinus? Nah, untuk yang fungsi sinus ini nanti kita rubah dulu ke fungsi cos. Kalian sudah tahu, misalkan saya punya sin A sama dengan cos sin A, itu bisa saya rubah menjadi bentuk cos, yaitu cos 90 min A, karena cos 90 min A ini kan cos 90 cos A tambah sin 90 sin A, dimana cos 90 kan 0 ya, kemudian ini sin 90 1, jadi sama nilainya, atau sin A sama dengan cos A min 90, ini juga kalau dibuktikan nilainya juga sama dengan sin A. Dan mungkin kita lebih enak pakai ini, cos A min 90, kenapa? Karena A, dalam A ini ada omega T gitu ya, kan lebih enak kalau A-nya dibuat positif gitu. Jadi kalau saya memiliki suatu sinyal dalam fungsi sinus, nanti kita rubah dulu ke cosinus. Ini contoh dari bagaimana merubah dari bentuk sinus ke bentuk fasor ya. Misalkan ini ada fungsi I yang nilainya sama dengan 120 cos 40T plus 60 derajat. Nah, di sini ada 400-nya sebagai omega ya, kemudian ini amplitudo, dan ini tetanya. Dan ada I2 sama dengan 100 sin 400T min 75 derajat miliampere. Nah, bagaimana merubah kedua sinyal ini menjadi dalam bentuk fasor? Nah, kalau untuk yang I1, ya, I1 berarti kan ini amplitudonya 120 dan ini sudah cos. Kita tuliskan menjadi I1 omega. Beda ya, kalau ini I1T, kalau ini I1 omega. Ini dalam fungsi frekuensi dan ini dalam fungsi waktu. Kemudian tuliskan di sini amplitudonya dan besar sudutnya, yaitu 60 derajat. Kemudian satuannya. Nah, bagaimana kalau untuk yang I2? I2 ini kan masih sinus, maka ini kita rubah dulu ke cosinus ya, ini. Rubah ke cosinus tadi kita sepakat pakai yang cos A min 90, jadi ini A-nya berapa? A-nya adalah ini 400 T min 75. Nah, ini kenapa tadi saya sarankan untuk menggunakan bentuk yang ini A min 90, karena di dalam A ini
ada omega T begitu ya. Jadi lebih enak kalau dia dibuat positif gitu kan. Nih, jadi ini 400 I2 sama dengan ini 100 cos 400 T min 75 derajat. Nah, ini sebagai A-nya, kemudian dikurangkan dengan 90. Nah, ini bisa apa namanya? Yang kita jumlahkan atau yang kita kurangkan tinggal yang di belakang aja, min 75 min 100 sama dengan min 165. Sehingga kita bisa merubah ini ya 100 cos 400 T min 165 ini ke dalam bentuk fasor menjadi ini I2 omega sama dengan 100 sudut min 165 derajat miliampere. Jelas ya? Nah, kenapa sih kita harus merubah ini? Karena ini nanti akan sangat memudahkan kita ketika menyelesaikan suatu rangkaian elektronik. Nah, kalau kita lihat lagi, ya, tadi kita maksud dari V sama dengan A sudut theta, ini theta ya, maksudnya ini theta, itu adalah bahwa saya memiliki suatu besaran ya yang panjangnya adalah besaran V gitu, tegangan yang panjangnya adalah A, panjangnya A dibuat dari sumbu koordinat 0,0 ke arah theta. Nah, theta itu kalau theta positif berarti dia berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau kalian nanti tetanya adalah negatif seperti yang nomor ini, yang contoh ini kan min 165, artinya kita harus buat sudutnya dari sumbu X positif ini searah dengan jarum jam ke bawah. Jadi kalau saya punya ini 120 akar 120 sudut 60 derajat, ini artinya 120 mili ampere panjangnya ini dan sudutnya adalah 60 derajat. Nah, bentuk lain dari fasor kalau bentukan seperti ini disebut sebagai bentuk polar. Bentuk lainnya adalah dalam bidang kompleks ya. Dan bidang kompleks di mana ini tadi garis yang sepanjang A ini ya di sini ya. Kemudian saya proyeksikan ke sumbu X yang merupakan sumbu real dan sumbu Y yang merupakan sumbu imajiner. Dan hasil proyeksinya tadi saya beri ini nama A dan ini B. Di mana A kecil ini adalah amplitudo cos theta dan B kecil ini adalah amplitudo kali sin theta. Kalau misalkan nanti amplitudonya tidak diketahui tapi A-nya diketahui, A kecil dan B kecilnya diketahui, maka kita bisa mencari A ini dengan menggunakan persamaan akar A kuadrat plus B kuadrat. Ya. Nah, terus tetanya bagaimana? Tetanya kalau misalkan dari suatu ini suatu fasor yang digambarkan dalam bidang kompleks, terus yang diketahui hanya ini komponen-komponen real dan komponen imajinernya, maka tetanya bisa kita cari menggunakan ini. Teta sama tan min 1B per A ini dipakai kalau A-nya lebih besar dari 0 dan teta sama dengan 180 derajat min tan pangkat min 1B per min A jika A-nya negatif. Ya. Jadi ini di sini saya tambahkan bahwa kalau saya atau bentuk V ini tadi besaran V tadi tegangan itu bisa saya tuliskan ke dalam ini bilangan kompleks gitu ya.
A plus CB atau A plus IB, kenapa nggak pakai I aja sih ya, karena I itu sudah ada kita pakai untuk kuat arus, maka kita pakai J. Ya, dimana A-nya itu adalah A cos theta dan B-nya ini adalah A sin theta. Gitu, ya. Beberapa kasus yang nanti mungkin kita akan banyak temui adalah ketika kita memiliki satu fasor yang besarnya 1 atau amplitudenya 1 dan sudutnya itu 0 derajat. Kalau saya punya ini 1 sudut 0 derajat kan artinya ini kan 1 cos 0 ditambah 1 sin 0 J, ya, 1 cos 0, 1 kali cos 0 1, berarti 1 plus 1 kali sin 0, sin 0 0, artinya untuk yang tersisa hanya yang real aja, yaitu 1. Sehingga ini bisa dituliskan ini, maaf ini bukan kurang ya, tapi ini sudut, karena tadi saya nyari-nyari ini nggak ada di sini. Sudut ya, mungkin bisa saya nanti pakai ini. Agak susah ya. Ya nggak nyambung. Ya gini aja nggak apa-apa. Sudut ya 1 sudutnya 0 derajat. Atau kalau kalian nanti akan melihat ada bilangan 1, itu artinya dia punya theta yang besarnya 0 derajat. Tetapi kalau nanti kalian lihat ada J, ini artinya yang ada hanya komponen imajiner saja. Komponen imajiner. Berarti sudut tetanya adalah 90 derajat. Ya. Dan kalau kalian nanti menemukan V sama dengan min 1 itu artinya yang tersisa hanya komponen real, sudutnya 180 derajat. Dan kalau misalkan nanti ada min J, artinya ini amplitudenya 1, sudutnya 90 derajat. Atau min 90 derajat ya, atau sudutnya 270 derajat. Itu nanti akan banyak kita temukan. Salah satu keuntungan kita menggunakan fasor adalah kita bisa mengoperasikan beberapa isyarat sinusoidal dengan lebih mudah. Misalkan saya punya tegangan V1 dan tegangan V2. Ketika saya jumlahkan, kalau misalkan dia berupa A sin omega T plus theta 1, terus yang V2-nya juga bentuknya cos, nah itu kan agak susah. Tetapi akan sangat mudah ketika kita merubahnya ke dalam bentuk kompleks atau bentuk polar. Ya, tergantung kita mau mengoperasikannya apa. Misalkan saya punya dua buah sinyal V1 dan V2, kemudian akan dijumlahkan atau akan dikurangkan. Maka saya tinggal membuatnya menjadi fasor dan saya tulis dalam bentuk bilangan kompleks, ya. Sehingga nanti saya akan jumlahkan kompleks plus kompleks dan real plus real ini dan imajiner plus imajiner. Demikian halnya dengan pengurangan. Pengurangan juga ini menggunakan formatnya adalah ini pakai kompleks. Sementara untuk pembagian dan perkalian kita harus menyatakannya dalam bentuk polar. Jadi V1 dan V2 harus kita nyatakan dalam polar, sehingga ini nanti kan ada amplitudo dan sudut fase. Kalau di perkalian berarti fase ditambah fase, amplitudo dikali amplitudo. Kalau pembagian
amplitudo dibagi amplitudo dan fase dikurangi fase yang ketiga. Pada fase juga ada conjugate ya, ada conjugate. Kalau saya punya V1 sama dengan A plus JB, maka nanti conjugate-nya adalah A min JB. Dan dalam bentuk polarnya ininya juga akan mengikuti. Secara amplitudo dia tetap sama besar, tetapi sudutnya yang satu positif atau yang satu berlawanan dengan arah jarum jam dan yang satu searah jarum jam. Begitu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana menggunakan fasor di dalam suatu operasi aritmetik. Misalkan saya punya V1 ini dalam polar, V2 dalam kompleks, kemudian saya ingin ini baru mengkonvert aja ya dari V1 ke V1 ini polar ke rektangular atau ke kompleks dan V2 ini rektangular ke polar. Ya, caranya cukup mudah. Kalau dari V1 polar ke kompleks ini ya tinggal kalian cari apa tadi? Kalian cari komponen real dan komponen imaginary real, berarti saya kalikan amplitudo dengan cos dari tetanya dan imajiner. Ini maaf ini salah, ini sin harusnya. Ya ini amplitudo kali sudut tetanya. Nah, untuk mengubah atau mengkonversi dari rektangular ke polar itu yang harus kita lakukan yaitu mencari amplitudo tadi ya, dan mencari theta. Nah, theta ini agak kalian harus hati-hati karena tadi kan ada syarat ya, kalau A atau A itu komponen realnya positif bagaimana dan komponen realnya negatif harus bagaimana. Nih kebetulan kan negatif. Negatif itu pakai ini 180 derajat min tan 1 B per A gitu ya. Sehingga ini dapat. Nah, kalau misalkan udah dapat yang bentuknya sama, kita bisa mengoperasikan V1 kali V2, V1 dibagi V2, V1 tambah V2, dan V1 min V2. Seperti itu. Nah, untuk apa sih belajar seperti itu? Nah, ini lihat. Ini adalah salah satu contohnya. Kalau rangkaian, kalau kita menemukan suatu rangkaian, rangkaiannya bisa macam-macam ya. Kalau ini kebetulan rangkaiannya seri dan cukup sederhana. Kita lihat di sini. Ya, di sini bahwa ada suatu sumber yang dihubungkan seri dengan R dan dengan C. Mengalirlah arus I T ketika saklarnya di on-kan. Nah, diketahui bahwa VS-nya atau sumbernya ini memenuhi fungsi ini 25 cos 100 T plus 15 derajat. Dan output di kapasitor menunjukkan fungsi ini 20 cos 100 T min 22 derajat. Ya. Nah, yang kita sekarang berbicaranya untuk yang frekuensi sama gitu. Ya, ini frekuensinya kan kalau di bab sebelumnya, di bab 8, bab 9 itu kan bahwa ini tergantung dari input kan. Kalau inputnya cos omega T, ya nanti outputnya juga akan cos omega T. Yang diminta apa? Yang diminta adalah berapakah PR-nya. Nah, ini bisa ditentukan menggunakan KVL seperti kita mengerjakan bab sebelumnya, bahwa kalau ada suatu loop tertutup, maka jumlah tegangan di loop ini
sama dengan 0. Itu KVL ya. Maka KVL di rangkaian ini kita bisa tuliskan ini sigma E tambah sigma V sama dengan 0. Ada min VS ditambah VR ditambah VC sama dengan 0. Atau yang diminta VR sama dengan VS min VC. Nah, gampang kan? Berarti kita tinggal mengurangkan aja VS dengan VC. Nah, kalau VS-nya dan VC-nya itu bentuknya konstan, enak. Kita tinggal kurangkan biasa. Tapi karena ini bentuknya adalah fungsi periodik, kan agak susah. Makanya kita buat dalam bentuk fasor. Nah, ini dua-duanya sudah cos ya, kita buat karena ini pengurangan, maka kita harus buatnya dalam bentuk kompleks ya. Jadi pertama kita ubah dulu dari VT menjadi V omega untuk S ya. Berapa? Ya, ini berarti kan 25 sudut 15 dan VC omega sama dengan 20 sudutnya min 22. Kemudian kita kurangkan 25 sudut 15 dikurangi 20 sudutnya min 22. Kan untuk mengurangkan kita harus ubah lagi ke bilangan kompleks. Nah, bagaimana caranya ya? Tinggal itu tadi, cari komponen real dan komponen imajiner. Komponen realnya berarti 25 cos 15 derajat ya plus 25 sin 15 derajat kali J. Kemudian dikurangi ini dan 20 sudutnya 22 ini dirubah juga ke komponen real dan komponen kompleks sama seperti yang dari sebelumnya. Nah, kalau sudah nanti kita operasikan yang real dengan real. 25 min 18,54 ini dapatnya 5,61 dan J 6,47 ini komponen imajiner ditambahkan dengan komponen imajiner yang kedua. Sehingga saya dapat ini. Kemudian kalau dari sini karena harus di-convert lagi ke bentuk sinusoidal atau ke fungsi yang awal, maka kita kita ubah lagi dari kompleks ke polar. Caranya bagaimana? Ya ini cari amplitudenya dengan persamaan Pythagoras biasa, kemudian cari sudutnya dengan tadi atas tan 13,9 bagi 5,61, maka akan dapat diperoleh 68,1. Seperti itu. Ya. Sampai yang ini nggak ada pertanyaan? Cukup mengerti ya? Oke. Nah, saya lanjutkan dengan ini, impedansi. Impedansi ini hambatan ya, kalau kalian kenal ada R gitu. Nah, di dalam kombinasi rangkaian RLC itu juga nanti akan ada hambatan. Hambatannya itu tidak bersumber dari R saja, tetapi juga dari C dan dari L. Kalau tadi kita punya elemen sumber tegangan besarnya adalah ini, tadi Vm cos omega T plus theta form, dan arusnya adalah Im cos omega T plus ini plus V ya, ini ampere. Kemudian saya rubah keduanya ke dalam bentuk fasor polar gitu ya. Kemudian saya ingin mencari impedansinya, di mana impedansi itu didefinisikan dengan rasio antara tegangan atau fasor tegangan terhadap fasor arus. Atau ini Z omega sama dengan V omega per I omega. V dan I-nya ini dirubah ke polar, kemudian nanti
Kalau sudah diubah ke polar, amplitudo VM dan amplitudo IM ini dibagikan, kemudian sudutnya dikurangkan. Sehingga dapat nilai Z omeganya itu adalah ini amplitudonya ini Z amplitudo dan sudutnya ini. Kebalikan dari impedansi adalah admitansi, di mana admitansi ini bisa saya tulis sebagai 1/Z atau 1/V. Gitu ya. Jadi hukum ini juga sama seperti hukum Ohm bahwa V itu sama dengan Z kali I. Tapi Z-nya adalah impedansi dari komponen-komponen yang ada dalam rangkaian tersebut. Nah, bagaimana menentukan impedansi suatu kapasitor? Kita lihat ini impedansi kapasitor. Ini kalau kapasitor memiliki tegangan segini, kemudian tegangan kapasitornya adalah A cos omega T plus theta, kemudian mengalirlah arus IT yang besarnya I di kapasitor kan C dV dt. Kalau saya turunkan ini C dV dt kan berarti min C omega A sin omega T plus theta. Ya. Kalau sin, ya min ini kan min sin saya rubah ke cos, berarti kan ini jadinya cos omega T plus theta plus 90 derajat. Kemudian dari sini saya buat fasornya yaitu V omega sama dengan A sudut theta. Nah, theta ini kan untuk yang V. Sementara untuk yang arusnya ini sudutnya lebih panjang. Omega T plus theta plus 90 derajat. Berarti ini sudutnya adalah theta plus 90 derajat. Nah, kalau saya punya ini C omega A kali sudut theta plus 90 derajat, ini kan ini ada plus. Kalau plus kan berarti dari sifat aritmetika tadi sama dengan kali gitu ya. Jadi saya bisa rubah bentuknya menjadi C omega sudut 90 derajat kali A sudut theta. Nah ini kalau dikalikan kan nanti hasilnya sama. Di mana sudut 90 derajat itu menghasilkan vektor J. Betul kan? Ini yang tadi di sini. Nah, ini kalau saya punya J itu sama dengan 1 sudut 90 derajat. Nah, ini. Jadi ini ada 90 derajat itu direpresentasikan dengan J. Sehingga IC ini bisa saya tuliskan menjadi J omega C A sudut theta ampere. Nah, berarti kalau dari fungsi T-nya, ya dari fungsi T, ini kita bisa lihat bahwa V itu fase awalnya theta dan I-nya itu theta plus 90 derajat. Kalau dari sini kelihatan kan, oh berarti V dengan I di kapasitor itu amplitudenya jelas berbeda. Tapi frekuensinya sama yaitu omega. Fasenya bagaimana? Fasenya yang ini theta plus 90 derajat. Berarti beda berapa? Antara I dengan V di kapasitor. 90 derajat, Bu. Beda plus 90 derajat, ya kan? Beda plus 90 derajat. Nah,
Kalau di dalam bentuk fasor, terlihat di mana selain di amplitudo. Nah, lihat nih, ini kita lihat ini dua ini VC omega dan IC omega. Amplitudonya yang satu A, yang satu omega CA. Jadi ini beda pengali omega kali C. Kemudian ini ada J. Nah, J itu menandakan bahwa fasenya 90 derajat. Berarti ini kan theta sama, ini theta sama. Ini kan sama-sama theta, tapi ternyata di depan ini ada J. Jadi V dengan I ini perbedaan fasenya terlihat dari adanya J di sini. Nah, J ini menunjukkan ya sudut 90 derajat. Gitu ya. Bagaimana impedansi dari kapasitor? Nah, impedansi itu kan tadi didefinisikan sama V per I atau Z sama dengan V per I. V-nya berapa nih? V-nya ini, I-nya ini. Kalau di dibagi itu kan berarti ini tetanya saya hapus, A-nya saya hapus, tinggal 1 per J omega J. Nah, itu awal mulanya kenapa impedansi itu untuk yang J sama dengan 1 per J omega J. Nah, kalau saya bisa juga menuliskan dalam bentuk lain, karena kita tahu bahwa J kali J itu sama dengan berapa? Min 1 ya? Tapi kalau J kali min J sama dengan? 1, Bu. 1. Ya. Jadi ini, yang ini bisa saya sederhanakan menjadi ZC sama dengan, ini ada 1 per J. 1 per J itu apa? Min J. Min J. Ya. Min J ya. Dari mana ini? Dari yang sini. Berarti ini min J per omega C. Omega C. Ya. Jadi nanti kalian bisa juga tuliskan dalam bentuk ini. Gitu. Min J per omega C. Nah, bagaimana dengan yang induktor? Induktor, kita tahu bahwa kalau ada suatu induktor, induktansinya L, kemudian dialiri arus I, maka kita bisa mencari VL-nya. Kita bisa menentukan VL, di mana VL adalah L dI per dt. I-nya berapa? I-nya itu A cos omega T plus theta. Nah, ini kalau saya turunkan dapatnya ini. Ini sin kemudian dirubah ke cos. Karena ini min, ini juga ini min, jadi ini mirip dengan yang kapasitor tadi. Nah, terus bedanya apa? Nah, bedanya tadi, kalau yang bentuk fasornya di sini IL sama dengan A theta. Tapi VL-nya adalah L omega A sudutnya theta plus 90 derajat. Ya. Atau 90 derajatnya ini jadi J ya. VL sama dengan J omega L A sudut theta. Dan impedansinya kita tinggal bagikan VL per IL. Jadi dapatnya ini J omega L. Itu tadi ZL. Nah, nanti dilihat, kita lihat, saya kopikan di sini. Ini tadi ya. Ini gampang di copy. Nah, ini saya bandingkan dengan ini. Copy. Ini. Ya.
bisa lihat di sini. Ini untuk pasar di kapasitor. Nah, kayaknya ada yang kehapus ya. Hapus ya. Ini untuk kapasitor. Kapasitor itu VC-nya sudutnya theta. Untuk yang induktor VC-nya sudutnya ini V, maksudnya VL. VL-nya adalah theta plus 90. Sementara untuk yang arus di kapasitor ini justru yang 90 ya. Yang sini yang theta. Nah, ini nanti kita akan bisa amati maksudnya di gambar ya. Nanti saya akan gambarkan. Nah, untuk yang resistor bagaimana? Kalau resistor ini arus apa namanya? Jika ada arus mengalir atau ada tegangan di ujung-ujung kapasitor, di ujung-ujung resistor yang besarnya A cos omega T plus theta, maka nanti arusnya adalah perbandingan antara V dengan R. Nah, kalau kita lihat, ternyata IR memiliki sudut fase tetap theta. Sehingga ketika saya mencari impedansinya, ini dirubah ke variabel omega, asal gitu. Ini kan theta-nya bisa saya coret tinggal A dibagi A per R atau sama dengan R. Jadi untuk resistor impedansinya itu sama dengan nilai dari resistansinya. Dan kalau kita lihat ternyata beda dengan impedansi yang lain. Tadi ada penambahan apa tadi? Ini kan ada penambahan J gitu ya. Yang ini yang kapasitor J, yang kapasitor min J, yang induktor ini J. Tapi kalau di R ini tidak ada. Nah, ini nanti implikasinya di mana? Implikasinya nanti kalau di rangkaian seri akan terlihat ya. Ini sebelumnya ini yang ini dulu. Ini juga nanti akan di sini kita akan ada rangkaian-rangkaian yang melibatkan sumber tegangan dependen ya. Kalau misalkan nanti sumber tegangan dependennya itu bergantung pada, kan kita lihat dia bergantung pada IA, ya. Jadi ini ada gennya adalah K, kemudian apa namanya, controlling part-nya adalah IA, ya IA. Maka keluaran dari si sumber tegangan dependen ini namanya VB. VB sama dengan KI kali A. Nah, K ini adalah gen, jadi konstanta. Jadi nanti keluaran dari si sumber tegangan ini akan memiliki fungsi yang sama dengan controlling part-nya. Ya kan, dikalikan dengan suatu gain, suatu pengalih. Nah, terus fasornya bagaimana? Apa fungsi dalam variabel omega bagaimana? Ya, berarti akan berubah amplitudenya. Amplitudenya adalah K kali A, kemudian sudutnya tetap theta. Ya kan? Sama halnya dengan untuk yang I. Misalkan ini ada sumber tegangan yang dikontrol oleh arus gitu ya.
IA-nya apa, maka VB-nya juga akan mengikuti IA. Nah, ini contoh dari suatu rangkaian yang mirip yang tadi, tapi ini ketambahan dengan L, ya, ketambahan dengan L. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang ditanya. Ini diketahui bahwa rangkaian RLC dihubungkan dengan VS. VS-nya besarnya 12 cos 1000 T plus 15 derajat. Kemudian diminta untuk menentukan impedansi dari kapasitor, induktor, dan resistor. Dan juga tegangan ya, arus yang lewat di rangkaian ini. Nah, karena seri maka arusnya nilainya sama. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menghitungnya bagaimana? Caranya ya sama, kita oh ya, ini satu-satu dulu nih. Ini tentukan impedansi dari kapasitor. Nah, berarti nanti kalian akan mencari ZC. ZC sama dengan apa tadi? J. Apa? ZC sama dengan 1 per J omega C. Iya, 1 per J omega C. Nah, berarti nanti kalian tinggal masukkan omeganya berapa, C-nya berapa. Ya. 1 per J omega. Nah, omeganya berapa ini? Ini 1000. Gitu ya, omeganya 1000. Kemudian C-nya berapa? C-nya 40 mikrofarad. Berarti 40 kali 10 Nanti kita akan dapat C. Kemudian ZL. ZL berarti J omega L. Omega-nya 1000, L-nya 65 milihenry. Nah, nanti kalian akan dapat juga. Dan omega, dan satu lagi nih, resistansi dari R. Impedansi dari R. Impedansi dari R ya sama dengan R juga. Dimana R-nya adalah ini R-nya diketahui enggak sih ini? R-nya sebentar. R-nya 30 ya, kepotong 30. Kemudian kalau sudah, nanti kita akan menghitung apa? Menghitung arus. Kalau arusnya sudah ketemu, nanti kita akan menghitung PR, TL, dan PC. Ya. Ini untuk contoh yang pertama tadi kita cari ZC, cari ZL. Nah, ini ZC-nya dapat min 25J. Ya, min 25J. Berarti kalian sudah bayangkan, oh, dia hanya punya komponen imajiner. Kemudian ZL-nya J65. Ini udah dimasukkan angka nilai-nilainya, kemudian dapat J65 ohm. Ini satunya ohm, satunya ohm. Terus R-nya berapa? R-nya sama dengan ZR sama dengan R juga ya, 30. Nah, setelahnya kita akan mencari berapa I-nya. Kita tinggal terapkan KVL. Ya, terapkan KVL di loop ini. KVL berarti sigma E sama dengan 0. Nah, ini ada min VS plus VR plus VL plus VC sama dengan 0. Min VS-nya pindah ke kanan, ini jadinya seperti ini. Ya. 12 cos 1000 T plus 15 derajat. Ini masih dalam variabel T. Kemudian sama dengan VRT, VL plus VRL plus VL T plus VC T. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk fungsi omega, ya, fungsi omega, frekuensi. Nah, ini fungsi omega. Berarti 12 cos 1000 T plus 15. Berarti ini
saya tuliskan dalam bentuk polarnya adalah 12 sudut 15 derajat. Kemudian PR tadi sama dengan I kali R. I-nya berapa? I-nya kita nggak tahu, R-nya yang tahu. Ya udah kita tulis 30 I. Kemudian VL sama dengan ZL kali I omega. I omeganya kita mau cari, ZL-nya tadi dapat J65. Kemudian VC adalah ZC kali I omega. ZC-nya tadi min J 25J. Maka ini ada real, ini ada imajiner. Nah, menjumlahkannya yang real dengan real, yang imajiner dengan imajiner, sehingga kita peroleh nilai ini 30 plus J 40 I omega. Nah, I omega berarti kan V dibagi ini. 30 plus J 40. Nah, ini 12 sudut 15 dibagi 30 plus J 40. Karena pembagian itu harus dalam bentuk polar, maka untuk yang penyebutnya ini dirubah ke dalam koordinat polar dulu. Dirubah polar, kemudian kalau sudah bentuknya sama, kita bagikan 12 dengan 15, dapat 0,24, dan 15 derajat dikurang 53,13. Kenapa dikurang? Tadi kan ada di depan ya. Untuk pembagian sudutnya dikurang. Ini dapat ini min ya, maaf, ini 38,13 derajat ampere, ini min. Nah, dari sini kemudian kita rubah ke fungsi T lagi. Nah, arus ini akan mengalir di rangkaian ini. Ya, sama. Besarnya baik di R, di C, maupun di L. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau mengalir arus, maka kan ada tegangan di tiap segmen. Ada tegangan di R, tegangan di L, tegangan di C. Berapa tegangannya? Ya, kita pakai ini tadi. Bahwa VR itu sama dengan 30 I omega. Ya. Omega I-nya udah ketemu 0,25 sudut min 38,13. Maka saya tinggal kalikan, karena di R itu nggak ada komponen real, nggak ada komponen imajiner ya. Ini saya kalikan ini dengan 30 dengan 0,24. Ini ketemu 7,2. Sudutnya berapa? Sudut tetanya adalah min 38,13. Nah, kemudian untuk yang ZL dan CC bagaimana ya? Tinggal kalikan aja tadi I dengan impedansi masing-masing. Nah, sama seperti sebelumnya, ini real kita kalikan dengan real. Ini saya perbesar untuk supaya lihat gitu ya. Real 0,24 saya kalikan dengan 65, ini hasilnya 15,6. Kemudian ini ada min 38,13 ditambah dengan 90. Hasilnya 51,8. Dan untuk VC ini I dikalikan dengan ZC. Nah, ini di sini kan kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat ini bahwa ZL dan ZC ini beda fasenya berapa? Plus 90 sama min 90. Iya, beda fasenya berapa? Plus 80. Keduanya 180. Ya.
Artinya apa? Yang tadi 90 ini terhadap apa? 90 ini terhadap I. Ya kan? 90 ini terhadap I. Min 90 ini terhadap I juga. Tapi kalau keduanya dibandingkan jadinya bedanya 180. Nah, kalau saya buat ke dalam diagram Fasor, ya ini besaran ini saya copy, saya share. Nah, kira-kira bentuknya jadi seperti ini. Terus mau gue copy ya. Mungkin agak supaya lurus. Nah, jadi saya gambarkan satu-satu dulu. Saya gambarkan dulu nanti. Jadi yang dimaksud dengan ini, yang dimaksud dengan VR, VR tadi berapa? 7,2, sudutnya 38, min ya, min ya ini ya. Ini min loh ya, karena ini kan min nih. Min 38,13 artinya saya buat dari sumbu ini sudut min 38,13 berarti kan ke bawah, kemudian panjangnya adalah 7,2 ya, 7,2. Nah, kalau arus bagaimana? Arus, oh ternyata arus itu sama tegangan di R sama. Ini 0,24, sudutnya min 3,8. Nah, arus kira-kira seperti ini. Ini I ya, yang pendek ini, yang panjang ini adalah V. Fasenya sama. Kemudian VL adalah, saya kurangi aja. VL ini panjangnya 15,6, sudutnya 51,87 berarti plus. Plus berarti berapa tadi? 15 berarti 2 kali lipatnya yang ini. Sudutnya 90 derajat. Ya, 90 derajat, 90 derajat terhadap ini, terhadap I, tapi 51,85 terhadap X positif ya. Nah, ini panjangnya 15,6, sudutnya 51,87 dan dia akan tegak lurus terhadap I. Tegak lurus terhadap I. Nah, ini adalah VL. Nah, kemudian VC adalah panjangnya 6, berarti lebih pendek dari VR, dan sudutnya 128 min terhadap ini. Kan? Berarti saya buat ini 90, kemudian 38,13 ke sini. Atau ini supaya lurus aja saya buat gini.
Nah, 6 ya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah diagram fasor dari ketiga ketiga komponen tadi. Masing-masing memiliki V yang amplitudo yang berbeda, fasenya juga berbeda. Nah, dari sini yang sama hanya I dengan VR. Jadi yang dimaksud dengan VR itu sefase dengan I, ya seperti ini. Dia satu fase. I untuk L berarti dia tertinggal 90 derajat. Dan I untuk C atau I terhadap VC dia mendahului 90 derajat. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, apakah bisa dijumlahkan? Bisa, ya. Bisa jumlahkan ya ini. Yang bisa dijumlahkan yang mana? Ini dengan ini dong, karena ini satu garis gitu ya. Jadi ini bisa kita cari VL min VC, ya. Nanti akan dapat bilangan, kemudian tambahkan dengan VR. Tapi yang satu dengan atau VL min VC ini, nah kita balik lagi ke yang tadi. Tuh. Gitu ya, jadi itu pada rangkaian ini yang satu fase hanyalah VR dengan I saja, ya. Nah ini nanti ada lagi nih untuk ini ya, mungkin yang sering Anda lihat adalah yang ini nih, ya, fasor dalam bidang kompleks. Kok beda dengan yang tadi ya? Karena yang tadi itu I-nya kan sudutnya min 38,13. Kalau di sini I-nya sudutnya 0. Jadi akan terlihat bahwa VL dan VC ini searah dengan sumbu X dan VR ini searah sumbu Y. Maka nanti V sumbernya ya, V sumbernya ini bisa dicari dari yang tadi itu VL min VC pada sumbu Y dan ditambah dengan VR pada sumbu R. Jadi nanti VS-nya sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat atau VL plus VC dikuadratkan kemudian di akar. Itu nanti akan dapat VS. Gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Oke. Ya, untuk kalau kita misalkan punya beberapa buah komponen yang dirangkaikan secara seri dan paralel, nanti untuk mencari impedansi ekuivalennya sama seperti kalau di rangkaian rangkaian resistif biasa. Ya, di sini juga berlaku hukum atau persamaan pembagi tegangan, di mana kalau misalkan saya akan mencari berapa tegangan di Z2, kita tinggal buat rasio antara Z2 per jumlah dari Z dikalikan tegangan T. Ya, kemudian
Set ekivalennya atau set penggantinya itu ya tinggal jumlahkan aja set 1 tambah set 2 tambah set 3 dan seterusnya. Kemudian untuk yang paralel ini juga sama. Kalau paralel berarti tegangan ya, yang dipasangkan di komponen-komponen yang dipasangkan secara paralel itu akan memiliki tegangan yang sama, sehingga kita bisa mencari ini 1 per set ekivalennya sama dengan 1 per set 1 tambah 1 per set 2 dan seterusnya, di mana 1 per set ini disebut sebagai admitansi. Dan ini juga untuk mencari I-nya kita bisa gunakan persamaan pembagi arus, gitu ya, sama aja. Nah, kalau tidak ada, kita akan coba kerjakan yang ini, ya. Ini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapakah tegangan VT. Nah, VT itu di mana? VT adalah P di kapasitor atau di resistor ini sama. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah sumbernya 48 cos 500T plus 75. Oh, sumbernya berbentuk isyarat sinusoidal, ya. Kemudian komponen L, C, dan R di sini dipasangkan dengan kombinasi seri paralel. C itu seri dengan C itu paralel dengan R, kemudian diserikan dengan yang L. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya sebenarnya bisa pakai impedansi atau bisa pakai KVL dan KCL biasa. Ya, nanti kita bandingkan. Coba kalau dengan KCL KVL biasa bagaimana ya? Nah, ada yang tahu bagaimana? Yang pertama tentu kita mau menyelesaikan pakai apa dulu, gitu kan? Misalkan di sini kita lihat I-nya di node ini, ya. Ini A. Ini bisa pakai gabungan antara KVL dan KCL. Ini ya. Nah, kemudian nanti kalau mau pakai KCL berarti kita tentukan ini, oh di sini ada arus yang lewat di C dan ada arus yang lewat di R, ya kan? Nah, maka I di A ini akan terpecah menjadi IR ditambah IC. Ya, dan nanti persamaannya bagaimana? Pakai KCL bahwa I apa? IT tadi ya, IT sama dengan itu IR ditambah IL. Ini udah saya, yang ini masuk, yang ini keluar gitu kan. Udah saya pindahin yang keluar di sebelah kanan, yang masuk sebelah kiri. Ya. Kemudian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua pakai apa? KVL, Bu. Pakai KVL ya. Pakai KVL. KVL-nya di yang kiri, Bu. Yang kiri.
di yang kiri berarti nih min VS plus LDIDT plus VT gitu ya. Iya, Bu. Nah, VT di sini bisa atau bisa juga pakai yang ini, sama aja. Ini boleh pakai yang ini, boleh pakai yang belakang. Gitu ya. Kalau pakai yang belakang berarti ini min VS plus LDIDT plus VT. I kali R. Nah. Ya. I kali R. Nah, nanti dari situ kita udah I-nya udah tahu belum? Nah, I-nya kan I yang lewat di ini ada I yang lewat sini dan I yang lewat di sini gitu kan ya. Nanti kita bisa cari apa? Kita bisa menemukan berapa V di titik A ini, bisa dulu atau bisa kita cari I-nya T dulu. Kalau udah ketemu nanti kita kalau ketemu I, maka untuk mencari VT kan kita bisa juga pakai yang belakang. Tapi sorry. I ini ya kalau misalkan kita dapatnya IT ini berarti IT ini akan terbagi menjadi I yang ke belakang dan I yang di C, gitu ya. Nah, nanti penyelesaiannya bisa pakai yang cara yang ini, bisa juga nanti pakai pakai impedansi, gitu ya. Baik, mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau nanti ada kuliah lagi, kalau nggak ada, kita lanjutkan hari Kamis minggu depan. Nanti ada PR ya, ada PR untuk hari Kamis. Videonya nanti saya simpan di Epsilon. Baik, Bu. Baik. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.